Ada banyak kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tidak dijelaskan di dalam kitab-kitab ulama zaman dahulu, namun diceritakan di dalam kitab-kitab karangan habaib dan ulama Hadramaut, Tarim ataupun Yaman. Negeri yang sering dijuluki sebagai Baldatun Aulia ataupun negerinya para wali. Jadi wajar saja apabila banyak dijumpai kisah tentang karomah para wali dan ulama yang tidak dijelaskan secara detail dalam kitab-kitab lain. Termasuk ketika Rasulullah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib meludahi mulut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di saat mau berdakwah menyebarkan ilmu dikarenakan kurang percaya diri di hadapan para jamaahnya. Kisah ini juga diungkap dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah Lisalikit Tariq Al-Akhirah karya Habib Ali bin Hasan Baharun, seorang santri yang berguru kepada Habib Zain Ibrahim bin Smith di Hadramaut, Tarim, Yaman. Al-Kisah, suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat kehadiran Rasulullah SAW mendatanginya sebelum melaksanakan sholat zuhur. Seketika itu, ia kaget bukan main dan tidak jadi melanjutkan sholat. Tak lama kemudian, Rasulullah SAW bertanya, "Wahai anakku, mengapa kamu takut berbicara di hadapan banyak orang?" "Wahai ayahku, aku ini tumbuh dan besar di tengah-tengah penduduk yang tidak pandai berbicara. Lantas bagaimana aku mau berbicara di hadapan penduduk kota Baghdad yang pandai berbicara? Ditambah lagi ulamanya banyak yang alim," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan rasa malunya. Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Rasulullah SAW memerintahkan beliau untuk membuka mulutnya. Lalu Rasulullah meludahi mulut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebanyak 7 kali. Kemudian beliau bersabda, "Sekarang pergilah dan bicaralah di hadapan manusia. Berdakwahlah dan ajaklah mereka ke jalan Allah. Berikan mereka nasihat-nasihat yang baik." Begitulah kasih sayang Rasulullah SAW terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagai keturunannya, Rasulullah terus-menerus membimbingnya dalam berdakwah menyebarkan ilmu kepada seluruh manusia. Setelah kejadian tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melaksanakan salat zuhur dan duduk sambil memikirkan bagaimana caranya untuk berdakwah di hadapan penduduk kota Baghdad yang memiliki banyak ulama yang sangat alim. Mengingat dirinya bukanlah orang yang pandai berbicara. Namun selang beberapa saat, penduduk kota Baghdad berbondong-bondong mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam masjid. Mereka meminta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk memberikan pengajian kepada mereka. Sontak saja beliau bingung apa yang harus disampaikan kepada mereka. Saat itu sekujur tubuhnya gemetar dan kurang percaya diri menghadapi penduduk kota Baghdad. Di saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kebingungan, tiba-tiba Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang dan masuk ke dalam masjid sambil berdiri di hadapannya. Sayyidina Ali bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti apa yang telah ditanyakan oleh Rasulullah. "Wahai anakku, mengapa kamu takut berbicara di hadapan orang banyak?" "Wahai ayahku, aku tidak bisa. Tubuhku dari tadi gemetar dan aku grogi di hadapan sekian banyak orang ini," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab tanpa rasa malunya. Tak ingin menunggu lama, Sayyidina Ali memerintahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk kembali membuka mulutnya sebagaimana perintah Rasulullah sebelumnya. Lalu Sayyidina Ali meludahi mulutnya sebanyak 6 kali. Hal itu membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani heran. "Mengapa engkau, wahai Sayyidina Ali, hanya meludahi mulutku 6 kali, sedangkan Rasulullah 7 kali?" tanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini merupakan adab kepada Rasulullah dengan tidak melebihi darinya, jelas Sayyidina Ali. Setelah kejadian tersebut, Sayyidina Ali bersembunyi dan mengintip apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih takut dan gemetar berbicara di hadapan penduduk kota Baghdad ataukah tidak. Mungkin berkah dari ludah Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali, akhirnya beliau mulai berbicara dan berdakwah di hadapan mereka tanpa ada lagi rasa gemetar dan takut dalam dirinya.